قد عيني شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك ya Rasulullah. Tangannya diangkat, tangannya diangkat. Ya Habibullah, assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Ayo sarang-sarang tangannya diangkat ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Niati tangannya diangkat untuk memegang tangannya Rasulullah. Niati tanganmu kau angkat karena engkau memanggil Rasulullah. Ulama berkata di mana dibacakan maulid salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad hadir saudara. Artinya apa? Yang khusyuk, yang hudu kita sekarang bersama Nabi. Semoga hajatmu, semoga keperluanmu akan dimintakan oleh Nabi, semua dikabulkan Allahumma. Hatinya yang susah jadi bahagia Allahumma. Yang punya masalah hilang masalahnya Allahumma. Yang punya hutang lunas semua Allahumma. Semua hajat dikabulkan. Mungkin ada yang punya anak yang nakal tidak taat pada orang tua. Mungkin punya anak yang berani sama orang tua. Mungkin punya anak yang selalu minum minuman keras. Sekarang kita minta kepada Allah dengan berkah Nabi. Yang mendem-mendem tobat Allahumma. Yang korupsi tobat Allahumma. Sing gendaan tobat Allahumma. Hadirkan Nabi ada di sekitar kita. Hadirkan Rasulullah malam hari ini bersama kita. Angkat tanganmu, pegang tangan Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Rangga
Bahkan ulama kalau menyebut nama Nabi diiringi dengan linangan air mata karena kerinduan. Siapa yang rindu dengan Nabi dengan menangis dengan linangan air mata, Rasulullah tidak akan pernah mensia-siakan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi nate dawuh, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Lek bahasa itu yang mriki, wong soto. Kok gak ono sing nyaut? Iki wong soto apa Mojokerto? Soto hadir, Senori hadir, Jambangan hadir, Bangilan hadir, Pasar hadir, Juron Klake hadir. Artinya apa? Hadir kita sama dengan mendaftarkan diri untuk bersama Nabi masuk surga. Allahumma mala ainun rat wala udunun samiat. Surga itu ibu nikmatnya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Makanan, minuman, segalanya maha dahsyat dan maha enak. Suara-suara merdu-merdu. Wong wedoke jadi kalau orang soto kepingin rabine gara-gara bojone ratape ayu, ngempet, ditahan dulu, nanti di surga langsung rabi widodari pitu. Allahumma. Tahukah Anda istrimu mungkin yang hitam itu? Mungkin istrimu yang hidungnya mancung ke dalam, bibirnya sigar jambe lan al nyonyoru. Ternyata Nabi berkata, istrimu walaupun tidak cantik jelita, nanti di surga cantiknya istrimu melebihi cantiknya bidadari. Makanya sampean niat delok bojomu, jangan lihat aslinya, lihat pasti nanti lebih cantik dari bidadari. Kalau ada godaan wanita di sekitar, katakan kepada wanita-wanita yang menggoda dirimu, wahai pria-pria, istriku lebih cantik dari ngomong istriku lebih cantik dari bidadari. Semoga kita nanti di surga semua. La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Yang bicara ini siapa? Bapak Ibu Nabi Rasul. Laisa biwajhin kadzab, Nabi tidak akan pernah berbohong. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kalau bicara itu adalah wahyu dari yang maha kuasa. Artinya apa? Janji Nabi adalah janji yang pasti. Kalau janji nih Pak Lurah wayai pilihan, barang wis dadi lali. Betul? Ojo banter-banter lurahe teko. Ngapunten Bu Lurah. Bu Lurah sida dadi insyaallah beda, nggih. Tak dongakno panjang umur. Pundi Bu Lurah? Bulurai nggak datang, sakit. Kok wakil saya tahu, tanya bulurahnya mana? Mungkin udur, mungkin udur, nggih, ra usah suudon. Lurah gak hadir, gak beres, jangan begitu. Mungkin lara untu. Gitu. Okay. Kenapa? Kalau ibu bapak husnudon itu enak, hatimu bersih, gak tambah mangkel. Satu, apalkan ya, apalkan konsepnya. Husnudon, perhatikan. Husnudon, nyangka baik, ternyata salah.
tidak berdosa. Sangka baik, husnudon, salah. Contohnya maling, ada maling lewat, sampai husnudon, oh itu orang lagi ronda, padahal maling. Husnudon toh tidak berdosa walaupun salah. Tapi kalau suudon, walaupun benar berdosa. Ono maling, bener kan? Dosa. Hatimu kotor. Apa mana ngomong mbek wong liya berarti ngerasani. Milih mana? Husnudon apa suudon? Husnudon. Bojomu melaku nang pasar nun sewu gandengan mbek wong wedok. Sampean semerap suudon apa husnudon? Suudon walau bener dosa. Sampean husnudon. Sapa? Iku dulur sikat ketemu. Lah. Bisa apa enggak? Pernah Imam Hasan Al-Basri. Siapa? Imam Hasan Al-Basri. Lewat di Irak, di sebelah sungai, ternyata di situ duduk anak muda dan seorang wanita. Dua-duanya lagi memandang sungai yang indah. Di sebelahnya ada botol. Kira-kira ana arek enom ambek arek wedok ngadep nang sungai, sebelah ana botol, tiang sae napa tiang olo. Sudan to raberes gendaan nggawa dem-deman gitu. Ternyata Syekh Hasan Basri sama seperti itu. Ternyata apa? Ketika Syekh Hasan Basri punya pikiran seperti itu, ada perahu lewat terguling. Orang yang di atas perahu jatuh ke sungai. Teriak-teriak minta tolong. Siapa yang menolong? Kiai Hasan Basri apa anak muda yang sama perempuan itu? Anak muda langsung lompat menolong orang itu. Selamatlah satu manusia. Terus anak muda itu noleh kepada Kiai Hasan Basri. Bapak, kau yang merasa bersih menyangka saya pacaran gendaan, ternyata ada orang kelep sampean meneng wae, ternyata aku sing nolong. Satu, kaget Kiai Hasan, padahal hanya dalam hati. Kok tahu orang ini? Yang kedua, Bapak merasa suci menganggap saya pacaran, ketahuilah ini ibu saya yang lagi susah ditinggal meninggal ayah. Yang ketiga, botol itu hanya botol tapi isine sirup. Nangis Kiai Hasan. Makanya jangan gampang suudon. Lurah nggak datang mungkin ada udur, camat nggak datang mungkin ada udur, tapi alhamdulillah wakil bupati kita hadir. Allahumma semoga 5 tahun lagi Pak Wabub dadi bupati. Bareng-bareng Pak Wabub dadi bupati. Allahumma. Sing penting eling ambek wong cilik. Pejabat apian munggah pangkat. Pejabat ngentekno duit rakyat bakal dipecuti malaikat. Allahumma amin. Saya lanjutkan. Tidak beriman di antara kalian, wong soto, wong soto, wong Bangilan, tidak beriman kalian sehingga hatta yusalli wa yusallim alayya ma'al buka, sehingga kalian bersolawat kepadaku dengan linangan air mata. Kalau Anda kepingin disebut orang yang beriman, minimal seumur hidup pernah nangis karena rindu dan cinta kepada Rasulullah. Diusahakan setiap maulid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kangen sama Rasulullah.
rindu dengan Rasulullah. Ada satu cerita Ibu, ada anak muda yang selalu ingin bermimpi Rasulullah. Banyak kiai menerangkan, bacalah sholawat setiap malam 1000 kali, kau akan bermimpi sang Nabi. Allahumma. Ternyata dibaca 1000 kali, nggak ngimpi-ngimpi. Besoknya 1000 kali, nggak ngimpi-ngimpi. Pegel dia, ditambahin jadi 10.000. Mulai sampai subuh gak turu. Assalamualaikum ya Rasulullah, gak ngimpi-ngimpi, tiap tidur gak ngimpi. Ulama berkata lagi, kalau sholawat sambil nangis cepet ngimpi Nabi. Oh, akhirnya anak ini kalau sholawatan sama nangis. Nangis, gak ngimpi-ngimpi. Pegel badan. Lapor pada gurunya, guru, kiai, saya sudah ngikuti perintah guru, perintah kiai. Setiap sholawatan sambil menangis, kepingin ketemu kanjeng Nabi. Tapi berapa ribu yang aku baca, berapa kali aku menangis, aku tidak pernah ngimpi kanjeng Nabi guru. Gurunya diem, susah. Kenapa? Apa sikapnya guru melihat murid yang seperti ini? Akhirnya guru malam sholat tahajud, tawasul, menyebut Rasulullah, tidur, ngimpi kanjeng Nabi. Gurunya ngimpi. Dalam mimpi gurunya bertanya, ya Rasulullah, saya punya murid, tiap malam menangis dan bersolawat kepadamu karena ingin mimpi Anda. Tapi ternyata jenengan boten nate rawuh dalam mimpinya. Tapi jenengan tidak pernah datang dalam mimpinya, tidak pernah memenuhi keinginannya. Tiap malam nangis salawat, tapi Anda tidak pernah datang dalam mimpi, sehingga anak muda ini datang kepadaku, mengadu kepadaku, kenapa ini guru? Rasulullah berkata, katakan kepada muridmu, sampaikan salamku. Memang dia tidak melihat aku, ketahuilah yang mengusap air matanya ketika dia menangis, yang mengusap air matanya adalah tanganku. Allahumma shalli. Ternyata siapa yang menangis pasti diusap air matanya sama Nabi. Ternyata orang yang menangis karena cinta dengan Nabi, walaupun Nabi tidak kelihatan, Nabilah yang membersihkan pipi kita. Maka dari itu ibu, linangkan air matamu supaya pipimu disentuh oleh Nabi Muhammad, supaya engkau dibersihkan oleh Nabi Muhammad. Guru saya mengajarkan kalau nggak bisa nangis, paksa nangis, latihan. Seperti anak kecil kalau ada pengemis, ibunya nyuruh, ayo cung, wong ngemis, paringi dah. Supaya apa? Latihan. Tangan ini gitu, latihan. Iki lek wis mulai cilik senengane sedekah, dilatih ambek ibuke, tarikan masjid gampang. Karena apa? Kaya ana pire, gampang. Nggih ta? Ditenono, lek ana uang tarikan masjid kok ngene, gak tahu latihan. Latih anakmu mulai kecil, termasuk meseman. Ono masalah mesem. Hah? Kenapa? Karena sudah terlatih. Semua perlu latihan. Guru saya mengatakan latih nangis. Assalamualaikum ya. Tangiskan. Kalau nggak bisa nangis, paksa. Tahan dulu. Kalau nggak bisa nangis, paksa. Kok nggak bisa nangis? Paksaan. Ingat Rasulullah ketika berjuang berdarah-darah. Ingat Rasulullah ketika berjuang dilemparin batu. Ingat Rasulullah ketika berjuang diludahi. Ingat Rasulullah nanti di akhirat yang menyelamatkan kita dengan syafaatnya. Ingat Rasulullah begitu cintanya sehingga mau meninggal masih ingat umatnya. Siapa umatnya? Wong soto. Kanjeng Nabi mau meninggal eling wong soto, eling wong Bangilan, eling wong pasar. Nangis nanti sampean. Tapi sulit we, pokso. Assalamualaikum ya Rasul. Kalau nggak bisa pura-pura nangis.
Yang penting ada usaha. Hadirin hadirat atabakumullah, sholawat assalamualaikum ini menggetarkan. Saya kalau membaca sholawat ini selalu terbawa, terharu karena ceritanya dahsyat. Ceritanya apa? Ceritanya ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Tahu sahabat Bilal bin Rabah? Budak hitam, rakyat jelata, bukan siapa-siapa, orang biasa, tapi namanya abadi sampai sekarang. Semua orang menyebut Bilal karena setiap masjid pasti ada Bilal. Di musola ada Bilal. Abu Bakar kadang-kadang nggak ikut jamaah. Umar kadang-kadang nggak teko. Bilal pasti ada karena abadi jadi muadzin, tukang adzan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Bilal bin Rabah yang tinggal di Syria, Kanjeng Nabi meninggal di Madinah. Bilal bapak pergi karena nggak kuat, ditinggal Nabi, hatinya hancur. Bilal pindah ke Syria. Suatu malam Bilal waktu tidur, hop, tidur. Bilal bin Rabah tidur. Bilal bin Rabah, kiblatnya mana? Nah, ngadepnya sana. Nah, tangannya taruh sini satu. Ah, ini sunnah. Ini tekuk dikit. Ini bentar lah. Ini ke sini dikit. Nah, ini begini. Kenapa? Sarungnya supaya nggak buka. Ya. Orang hati-hati kalau pakai sarung, kalau perlu diikat. Jenenge wong turu itu kadang-kadang nggak sadar. Oke? Apalagi perempuan pakai legging. Jangan kan tidur, walaupun pengajian begini usahakan pakai apa itu namanya? Legging apa legging tuh? Legging ya, mau gak melok celana iku kok. Legging ya, pakai legging ya. Supaya apa? Jaga aurat. Mungkin gak sengaja naik sepeda motor, ketarik, buka. Siapa yang dosa? Suamimu. Kenapa? Gak nukokno celana. Bubar pengajian, minta sama suami, Mas, pengajian nih judulnya legging. Setuju? Tidur. Bilal bin Rabah tidur. Di tengah tidurnya yang nyenyak dan terlelap itu ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk itu? Tiba-tiba Bilal bin Rabah bangun dengan lompat seperti orang ketakutan. Bilal bin Rabah tidur, bangun, lompat, ketakutan, tapi gak kerungu. Ngadeg kok turu temenan itu. Ulangi. Iki main film kacau iki. Saya istirahat dulu. Kalau saya ngelempar buah kena orang satu dibagi sama sekitarnya ya, jangan dimakan sendiri ya. Kadowan ini. Kenapa? Ini sebetulnya nggak pantas ngelempar. Jadi nanti di syuting kalau yang melihat hasil ceramah dikira Habib kurang sopan ngelempar. Ini harus saya ucapkan, sampaikan, jangan dipotong ya. Ngelempar karena cara termudah supaya sampai ya. Tapi saya mohon maaf, ini bukan kurang sopan karena memang nggak mungkin saya datang satu persatu. Saya izin, tidak apa-apa ya. Anggur ini untuk Habib apa untuk yang hadir?
Ini buah-buahan ditaruh meja Habib untuk Habib apa untuk yang hadir? Untuk Habib, tapi Habibnya harus ngalah. Ajaran Rasulullah ngalah, waktunya pejabat ngalah untuk rakyat. Waktunya kiai ngalah untuk santri saudara. Kenapa? Kiai sudah banyak makan enak, anggur semua lengkap, berkat digawani double, betul? Kadang-kadang rakyat yang di pojokan air putih pun nggak dapat, kasihan, betul? Sekarang latihan kiai ngalah, mangan enak santri dulu, pejabat harta Pak Wabub belum pulang kan Pak Wabub? Pak Wabub mohon diperhatikan, Pak Wabub ngalah untuk rakyat Tuban. Ini sebetulnya bupatinya harus hadir ini. Sing mele wong Bangilan kok ora beres. Betul? Bupati. Krungu enggak iki ya? Bukan saya benci, saya suka semua. Mas Lindra, Mas Riyadi saya suka semua. Tapi saya sebagai kiai tetap harus mengingatkan. Saya tidak akan nun sewu jilat pejabat, tidak, tetap akan saya ingatkan. Pejabat, rakyat semua adalah anak-anaknya kiai. Kiai adalah orang tua, tidak boleh pilih kasih. Saya ingatkan pejabatnya, sayangi rakyatmu saudara, betul? Ojo wayahe coblosan tok keliling ngerayu-ngerayu. Wis ta Bu, beres. Apane gedabrus. Nggih. Kapan lagi kalau bikin pengajian, datangkan Habib, bupatinya hadir. Kalau perlu gubernurnya hadir, takkan dananin nang ngarepe sampean. Nggih, pejabat ngalah sama rakyat. Makan enak rakyat, puhung pejabat. Sate rakyat, tempe pejabat. Cocok? Nah, ini anggur untuk rakyat. Itu kurang maju, sampean gak oleh hadiah kok, maju. Ini Habib bawa hadiah dari rumah, saya kepingin berbagi. Tak uncalno, apa tak kirimno nang omahe sampean? Aduh, hah? JNE, mar angkat, tak lempar ya, nggak usah rebutan, yang dapat rezekinya, ya, sama salawatan. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ranggad ainingnya syauqan ولطيبة تنفت عشقا فأتيت إلى حبيبه فهدى يا قلب ورمضان رقت عيناي شوقا ولطيبة دربت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورمضان صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول
Semoga yang dapat uang dari Habib berangkat umroh. Amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق الخلق كلهم. Bilal bin Rabah tidur. Lanjut ya. Sampai jam berapa ini? Sekarang jam berapa? Sekarang 1:30. Bilal bin Rabah tidur. Tidur dengan nyenyaknya. Suatu saat Bilal bin Rabah bangun dengan lompat seperti orang ketakutan, tangannya bergetar. Lompat ketakutan, tangannya bergetar. Kok guyu? Serius? Bergetar. Dengan linangan air mata dia teriak-teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nangis, nangis. Kenapa nangis? Kenapa ketakutan? Sehingga membangunkan saudara-saudaranya maupun istri dan anaknya. Karena suaranya sangat keras, datang saudaranya, Bilal, apa yang terjadi denganmu? Ma asabaka ya Bilal. Ya Bilal, isbak. Isbak ya Bilal. Iki Bilal gak ngerti bahasa Arab itu. Bilal, isbak, apa yang terjadi denganmu? Kau tidur, kau teriak, kau nangis, kau lompat, kau bergetar, tanganmu gemeter, gemeter, gemeter. Kenapa engkau? Bilal, kenapa? Ternyata Bilal berkata dengan linangan air mata itu, aku bermimpi Nabi, aku bermimpi Rasulullah. Dalam mimpiku Rasulullah berkata, wahai Bilal, kau tinggalkan Madinah, kau tinggal jauh di sana, kau tidak rindu denganku, hatimu sudah sunyi, hatimu gersang Bilal, sehingga engkau tidak rindu kepada aku lagi Bilal. Kau tidak cinta kepadaku. Yang berkata siapa? Rasulullah. Kalau Rasulullah yang berkata seperti itu, bagaimana perasaan Bilal? Padahal Bilal sangat cinta dengan Nabi. Nangis Bilal dengan linangan air mata yang sedemikian rupa. Saudaranya berkata, Bilal, tanda mimpimu itu kamu rindu kepadanya. Berangkatlah Bilal, berangkat ziarah malam hari berangkat Bilal, berangkat kayak jauh-jauh dulu. Dia naik kuda berangkat malam hari dengan bekal secukupnya. Bapak menuju mana? Menuju makam Nabi. Untuk apa? Untuk ziarah. Makanya orang umroh, orang haji hatinya goncang karena rindu kepada sang Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika naik kuda dalam keadaan dingin sedemikian rupa, tidak dirasakan walaupun dinginnya menusuk tulang. Siang hari panas sedemikian rupa, kulitnya terbakar, tidak dirasakan karena hatinya penuh cinta.
Cinta kalau sudah bicara semua tidak ada artinya. Betul? Kalau sudah cinta, walaupun lunggu nisor tidak kalah dengan lunggu sofa. Betul? Karena cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, cinta. Walaupun bojone gak tapek ayu, lunga ado pasti mulih nggawa oleh-oleh. Tetangga bingung, wong bojone kaya ngono ae kok kaya ngono. Itulah cinta. Itulah cinta. Bojone ireng cilik, tapi cinta, anake songo. Allahumma. Karena cinta apa terpaksa gak ono maneh. Tapi insya Allah cinta. Allahumma sholli ala Muhammad. Berangkatlah, sampailah masuk kota Madinah. Ketika masuk kota Madinah melihat gunung Uhud, tambah nangis karena teringat dulu dia berjalan sama Rasulullah di Uhud. Dulu dia perang bersama Rasulullah di Uhud. Dulu dia bergandengan tangan. Itulah memori, kenangan masa lalu. Semua orang punya kenangan. Kita yang sudah tua-tua mungkin lewat sekolahan SD kita teringat tuku bakso utang gak dibayar. Kenangan, teringat, nangis Bilal, ya Allah, ya Rasulullah. Masuk kota yang terbayang wajah Muhammad, melihat ke kanan wajah Rasulullah, tambah nangis. Masuklah masjid, gak kuat, duduk Bilal, deprok Bilal. Kenapa? Karena begitu lama beliau sholat berjamaah dengan Nabi. Nangis. Wong ceritanya nangis kok guyu. Nangis. Minum dulu. Lagi minum. Biar lancar nangisnya. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi, walaupun sampean ngelak, ya ojo tega-tega wong Habibe durung ngombe. Sakjane lak mboten ngoten Bib jenengan rumiyin, lak ya ngoten ta? Iya ora. Sosor. Alhamdulillah. Nangis masuk masjid, duduk, dia teringat Rasulullah, tambah nangis. Abu Bakar datang. Kaget melihat Bilal. Bilal, kapan datang ente? Bilal? Ente Bilal bin Rabah, teman akrab kan? Bilal, ngomong. Bilal, selamat datang di kota Madinah Bilal. Ngadeg kok Bilal. Ibu disunahkan kalau ketemu teman lama bepergian jauh mu'anakoh. Apa mu'anakoh? Pelukan. Hah? Tapi jangan salah. Ojo kancamu wedok, hehehe, dawuhe Habib, lek ketemu lama ndak ketemu, ayo pelukan. Ngawur itu nggak ada dalilnya ya, nggak ada dalilnya. Termasuk yang perempuan salaman sama Kiai Habib tidak usah. Lu Bib kepingin barokah Habib, tangannya cukup diangkat, insya Allah berkah. Karena apa? Kau minta berkah, menyentuh tangannya Habib, wanita dan pria, itu larangan Rasulullah. Artinya apa? Tidak dapat berkah, malah masalah. Apa mana? Habib ganteng. Cie. Gitu ya. Jadi nggak usah salaman, cukup tangannya diangkat Habib, barokah Habib, insya Allah berkah semua. Allahumma. Yang kedua, kalau melihat orang menangis, orang susah, peluk. Tonggo mulai anak kepaten keluarganya. Ini apa? Buleku. Apa? Mati Jawa. Itu bikin semangat, bikin ayem ya. Jadi kita harus tenggang rasa. Apa yang terjadi denganmu Bilal? Kau menangis demikian rupa. Wajahmu pucat Bilal. Apa yang terjadi denganmu? Bermimpi Rasulullah dan ditanyai kenapa kamu nggak rindu kepadaku. Dengan nangis, aku bermimpi. Ekspresi gitu loh. Aku bermimpi Nabi. Aku dikatakan aku tidak rindu, aku malu Abu Bakar.
Aku malu Abu Bakar. Nabi berkata kepadaku, aku gak cinta lagi Abu Bakar. Aku gak kuat. Ngono loh, ayo. Ayo. Aku Ayo. Aku bermimpi Rasulullah ya Abu Bakar. Bahwasanya kata beliau aku gak rindu sama beliau. Tapi itu enggak, kenyataannya aku rindu. Nangis kan sama nangis kan. Abu Bakar berkata, wahai Bilal, jangan kau susah, jangan gundah. Air matamu yang keluar ini tanda cinta. Rasulullah tidak mensia-siakan sahabat umatnya yang berlinang air mata karena rindu kepadanya. Bilal, bahagialah, kau bisa keluar air mata karena cinta. Keluarkan air matamu, keluarkan air matamu, keluarkan air matamu karena rindu dengan nabimu. Nanti Anda akan bersama dengannya. Allahumma. Maka Bilal diajaklah sama Abu Bakar, kuatkan, ayo kita ziarah ke makam Nabi. Diajaklah Bilal ke makam Nabi. Ketika digandeng tambah dekat, tambah gemetar Bilal. Tambah dekat, tambah sumpio. Apa sumpio itu apa? Hah? Lemes. Karena apa? Gak kuat menahan rindu. Tambah dekat di hadapan makam Nabi, sudah gak punya daya. Bilal bin Rabah tersungkur jatuh. Tersungkur jatuh. Iku sujud. Tersungkur iku tiba ngeblak ngerangkul makame Kanjeng Nabi. Ningali makame Kanjeng Nabi ndak kuat, langsung jatuh ke makamnya Nabi, dipeluk itu nisannya dengan teriak-teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, karena rindunya. Jatuh tersungkur meluk makamnya Nabi. Apa? Napa niku? Nelungkup apa? Nelungkup iku apa? Kok pakai bantal? Nang kitab gak ono bantale, ngarang Pak Mat. Pak Mat Solar ngarang. Ayo nelungkup. Nelungkup gini, meluk makamnya Nabi. Nah, ketika begini terus membaca sholawat. Ayo baca sholawatnya. Assalamualaikum. Ini sholawatnya. Makanya orang tahu assalamualaikum ini, kalau tahu ceritanya, ini ceritanya. Itu sholawat Bilal karena menahan rindu, berangkat dari jauh sampai jatuh tersungkur meluk makamnya Nabi dan berucap assalamualaikum ya Rasulullah. Ayo Bilal. Bilal dulu. Assalamualaikum ya nangis ya Rasulullah. Sarang. Wa'alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Bangun semua, berdiri semua. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. ya Rasulullah. Rangga dairah ya syauqan ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا رنقا
عينك يا شوقا ولطيبة ذرفت فتعشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Makanan dari pengajian itu barokah. Jangan lihat karena pisang atau anggurnya, mungkin harganya enggak seberapa, tapi barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Siapa yang makan makanan dari pengajian, hidupnya berkah, masuk ke tubuh jadi makanan-makanan yang membangkitkan ibadah. Kalau makan jadi berkah, ilmunya tambah berkah, tambah banyak. Allahumma Beb, kalau jatuh kan kotor, jangan dibuang, bawa pulang, makankan ke kambing, ke ayam, insya Allah barokah. Ayamnya ngendokan, kambingnya manaan. Makanya rahasianya kiai, rahasianya kenapa? Makanya kiai-kiai itu anaknya banyak-banyak karena sering mangan berkat. Ya, barokah. Sekarang berdoa, niatkan hajatmu, pegang dadamu dengan tangan kanan. Berdoa bersama Habib, semoga lurah kita dipanjangkan umurnya, pejabat kita dibimbing oleh Yang Maha Kuasa, kiai-kiai kita khususnya Gus Arif, Kiai Arif dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, anaknya jadi anak-anak yang saleh salihah, istrinya tambah ahli ibadah. Allahumma. Dan adiknya Gus Arif sekarang dalam keadaan sakit yang bernama Gus Aslam, semoga dengan doa kita Gus Aslam tambah cepat sembuh. Tadi Habib Ahmad yang ceramah berkata minta tambahan doa untuk anaknya. Beliau sekarang langsung pulang karena anaknya sakit, ditelepon istrinya. Semoga anaknya cepat sembuh dan semua hajat kita dikabulkan, yang sakit disembuhkan, yang punya air diangkat. Yang punya air diangkat. Yang punya air diangkat. Kita berdoa bersama, semoga air itu jadi air yang jadi obat bagi yang meminumnya. Kalau anaknya nakal, kasih minum air ini, semoga anaknya jadi anak yang baik. Suaminya yang sering pergi tidak mau pulang-pulang, kasih air ini, insya Allah pulang selalu di rumah. Tokonya yang sepi, warungnya yang sepi, ciprati air barokah, insya Allah tokonya laris. Yang belum kawin, banyak yang belum kawin, banyak yang belum nikah, airnya usapkan ke mukanya, insya Allah laki-laki yang baik-baik akan tertarik untuk menikahinya. Allahumma ala ya Allah binadrah minal aini rahimah tudawi kullama bi min amaradin syagimah silillah ya idarus silillah muhyin nufus silillah samsi sumus al-madad ya idarus. Ya Allah bijahil Mustafa wal Ali yasir lana wandur ilal ahwali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qadaqat hillati adrikni ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah. Allahumma ya muyassir yassir yassir umurana umura dunyana wa dinana wa akhiratana.
Ucapkan dalam hati masing-masing, ucapkan hajatmu, tekan dadamu, mintalah pada Tuhanmu dengan berkah nabimu. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu. Ucapkan masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah suami, istri maupun putra, maupun masalah kerjaan. Minta kepada Allah malam hari ini, yakin semua akan ijabah. Allahumma ya Allah, ya Qadiyal hajat, ya Qadiyal hajat, ikdi hajatana ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Kami berkumpul bersama di sini ya Allah karena cinta dengan Nabi-Mu Muhammad, karena kami rindu dengan Nabi-Mu Muhammad, karena kami ingin bersama Nabi-Mu Muhammad. Jangan jauhkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad. Mudahkan mulut kami selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mudahkan air mata kami keluar karena cinta dengan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, lihatlah rindu kami kepada Nabi-Mu Muhammad. Penuhi hati kami dengan cinta kepada Nabi-Mu Muhammad. Allahumma ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad, kabulkan semua hajat ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan suami, istri, anak-anak kami ya Allah. Dengan berkah Nabi-Mu Muhammad ya Allah, anak-anak kami yang masih durhaka, bimbinglah mereka ya Allah. Kami orang tua tidak akan bisa mendidik anak kami kecuali dengan bantuan-Mu ya Allah. Bimbinglah anak kami, jauhkan anak kami dari minuman keras ya Allah, jauhkan dari narkoba ya Allah, jauhkan dari berani sama orang tua ya Allah. Bimbinglah orang tua kami, bimbinglah anak-anak kami, pulangkan anak-anak kami ke rumah ya Allah. Selamatkan suami kami, jadikan suami kami suami yang sayang kepada anak istri ya Allah. Allah, istri kami ya Allah, jadikan istri kami istri yang salihah, istri yang taat kepada suaminya, istri yang selalu ahli ibadah. Allahumma ya Allah, mudahkan urusan kami, lancarkan rezeki kami. Kami kesulitan selama corona ini ya Allah. Kami mengadu kepadamu dengan berkah Nabi-Mu. Mudahkan rezeki kami, berilah rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat, yang banyak ya Allah, sehingga kami bisa ziarah ke Mekah, ke Madinah ya Allah, ziarah ke makam Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami, sembuhkan yang sakit dari keluarga kami. Sekarang mereka di rumah sakit ya Allah, tanpa biaya ya Allah, kehidupannya sulit ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Mereka adalah saudara-saudari kami ya Allah, ayah kami, ibu kami, adik kami, kakak kami. Sembuhkan mereka ya Allah. Engkau adalah Maha Penyembuh ya Allah. Dengan berkah Nabi-Mu Muhammad ya Allah, selamatkan negara kami, selamatkan Tuban kami, selamatkan Bangilan kami. Bimbinglah tokoh masyarakat kami, bimbinglah pejabat-pejabat kami, bimbinglah lurah kami ya Allah. Penuhi hatinya dengan cinta ya Allah. Bimbinglah camat kami, bimbinglah polsek kami, bimbinglah tentara-tentara koramil kami ya Allah, panser-panser kami ya Allah, kiai-kiai kami ya Allah, khususnya Bapak Wabub ya Allah. Bimbinglah hati mereka ya Allah, sehingga cinta dengan Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkan Gus Arif ya Allah untuk membimbing masyarakat Sotoh ya Allah. Panjangkan umur beliau ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Kami berjanji malam hari ini ya Allah, dengan berkah Nabi-Mu Muhammad ya Allah, kami akan berusaha meninggalkan maksiat ya Allah. Ya Allah, saksikanlah kami ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Kami tidak ada niat lain, kami hanya karena cinta dengan Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Mudahkan kami untuk ibadah ya Allah. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang sudah wafat, pejamkan mata, ingat ayah dan bunda. Ayahmu, ibumu sekarang sudah tiada, sekarang ada di alam barzah. Bapak ibumu sendirian di sana. Kita anak-anaknya yang dibesarkan, yang dicukupi, yang disayang, yang ditinggali warisan.
Ternyata bapak, ibu sendirian di kuburan. Ayo kita baca Fatihah untuk mereka. Ayo kita menangis untuk mereka. Ayo kita berdoa untuk mereka. Pejamkan matamu, ingat wajah ayah ibumu ya Allah. Ibu kami yang selalu memeluk kami, ibu yang menyusui kami, ibu yang menggendong kami, ibu yang tangi bangun malam hari untuk kebutuhan anak-anaknya kami ya Allah. Kami belum bisa membalas ya Allah, kami hanya bisa berdoa ya Allah. Ampuni salah dosa ibu kami, ampuni salah dosa bapak kami. Jangan kau siksa ya Allah. Kuburan yang sempit dan gelap itu ya Allah, terangi mereka ya Allah. Amal kami malam hari ini kami hadiahkan untuk orang tua kami, khususnya untuk Mbah Yai Munawwar Khalil, Ibu Nyai Haja Maslamah, Kiai Haji Ma'mun Junaid Cenori, Ibu Nyai Hamnah, Kiai Abdul Falal dan Nyai Abdul Falal, Kiai Misbah Mustafa dan istri-istrinya, Kiai Abdurrahim Sarang dan istrinya, Kiai Abdullah Fakih Langitan dan anak-anaknya yang telah meninggal, Kiai Maimun Zubair dan istrinya, Kiai Uzair dan istrinya, dan orang tua kami, dan warga Sotoh yang pernah berjuang di desa ini ya Allah. Keluarga dari Mbah Masruh, siapa? Mbah Sakur ya. Dari Mbah Syakur, semua dari orang-orang yang telah wafat ya Allah. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtida ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma wasi' qabrahum bijahi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Waqtim lana bil husna. Akhiri pengajian ini dengan berkah, semua hajat terkabulkan semua. Semua kehidupan pasti ada matinya. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan membawa tauhid, membawa iman. Matikanlah kami dalam keadaan berzikir, membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Seperti biasa serbannya Habib saya lempar, yang dapat rezekinya kalau kena orang dua dipotong jadi dua, kalau kena orang banyak sak cuil, yang penting berkah, nggak boleh bertengkar. Kalau yang dapat megang langsung minggir dibagi, bukan tarik-tarikan seperti biasa. Setuju? La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alaihan nahya, alaihan namut. Berkah manfaat untuk semua. Semua pulang sampai rumah selamat. Doakan Habib sekeluarga juga selamat semua. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.